Halo Salsabila, foto profilnya sekarang cowok keren banget ya. Halo Kak, ada Kak panggilnya. Oh, ada tapi di situ kok fotonya cowok. Nggak apa-apa Kak. Berarti ini cowok tipenya kamu ya? Atau cuman DP bercandaan gitu? Harry Styles itu Kak, idola. Oh, idola. Siapa sih ini kok nggak kenal? Artis dari mana? Inggris dia Kak, Oh gitu. One Ar- Direction. Oh, salah satu anggota One Direction yang keturunan Arab ya? Bukan, yang keturunan Inggris. Oh, yang Arab siapa? Gue lupa dong. Zayn Malik, kalau yang Ya. Arab. Oh, ini kan ada yang keturunan Arab, yang Muslim, maksudnya anggota One Direction yang Muslim, yang akhirnya keluar dari One Direction. Kita tunggu sebentar ya, karena kita baru berdua nih. Iya siap Kak. Ibu Ibu admin, ini kita mulai aja atau kita tunggu dulu karena yang hadir baru satu orang. Halo, Ibu admin. Mulai aja Pak. Mulai aja ya, oke. Buat Salsabila ada. Kita mulai aja ya, mungkin teman-teman setelah belajar sosiologi agak capek gitu, didongengin 1,5 jam. Tapi bagi yang berniat belajar ya kita tetap belajar sesuai dengan jamnya. Jadi untuk soal yang sedang kita bahas ini berhubungan dengan sesuai dengan judulnya kan, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu kan terjadi yang namanya Perang Dingin. Kemudian negara-negara dunia bikin negara yang tidak pro kepada blok barat dan blok timur. Jadi suatu peristiwa yang memang mempengaruhi percaturan politik dunia pada saat itu. Dan ini biasanya nanti akan dibahas secara mendalam sebagai salah satu kasus di dalam salah satu materi hukum internasional, kemudian bab-bab yang berhubungan hubungan internasional. Karena ini semua sebuah model yang benar-benar pernah terjadi di dalam peradaban manusia, yaitu berhubungan dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian nanti terbentuknya namanya blok barat dan blok timur, akhirnya terjadi perang dingin, dan akhirnya terjadi yang disebut usaha-usaha untuk tidak berpihak kepada blok barat dan blok timur yang kita sebut dengan gerakan non-blok atau GNB. Nah, tapi untuk soal ini karena ceritanya cukup panjang, saya akan fokus saja kepada masing-masing soal gitu, karena setiap soal juga punya cerita yang cukup panjang. Untuk soal nomor 1, jadi singkat cerita kan gini, ini kan masih ngomong kata Perang Dunia Pertama. Jadi sebagai data, ini kan bacanya PD ya, PD. Perang Dunia Pertama itu terjadi tahun 1914 sampai tahun 1918. Nah, ini Perang Dunia Pertama. Kemudian perang ini istirahat ya, kurang lebih berapa puluh tahun. Kemudian terjadilah Perang Dunia Kedua. Ada namanya Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini kan kita tahu karena berhubungan dengan proklamasi kita itu kan berhubungan dengan Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua ini kita dapat data bahwa dimulai tahun 1939 sampai kita merdeka, sampai tahun kita merdeka, tahun 1945. Nah, itu kan data umum. Seperti saya sering sampaikan, kalau yang namanya sejarah itu kan dia telah terjadi. Jadi batasan waktunya harus tegas. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa Perang Dunia Pertama ini kan terjadi 14-18, jadi terjadinya selama 4 tahun. Jadi Perang Dunia Kedua ini terjadi selama 4 tahun. Oke. Nah, sedangkan Perang Dunia Kedua ini kan terjadinya 39-45, jadi 6 tahun. Perang Dunia Pertama selama 4 tahun, ini 4 tahun, Perang Dunia Kedua selama 6 tahun. Salsabila, selamat sudah bisa gabung. Dari tadi kamu muter-muter kayaknya koneksinya gitu. Tapi sekarang udah muncul, berarti udah gabung. Oke, bagi yang baru gabung, jangan lupa bab yang kedua kita, materi kita ini sejarah tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua kan muncul blok Barat. Kemudian gara-gara pada setelah Perang Dunia Kedua muncul blok Barat dan blok Timur, akhirnya terjadi Perang Dingin, dan akhirnya ada usaha
untuk mengurangi benturan antara blok barat dengan blok timur. Karena kalau blok barat besar, blok timur besar, maka akhirnya muncul dua blok besar di dunia yang ujungnya akan mengancam atau terjadinya perang dunia ketiga. Nah, itu pola yang mau dibahas di bab ini. Jadi bagi yang baru datang, jangan lupa nih, ini PD ini perang dunia pertama, datanya 1914, tahun 1914 sampai 1918. Berarti ini terjadi selama 4 tahun. Kalau perang dunia kedua, itu kan tahun 39 sampai tahun kita merdeka, jadi 6 tahun. Jadi artinya perang dunia kedua itu 2 tahun lebih lama daripada perang dunia pertama. Nah, jadi perhatikan, akhirnya harus kamu perhatikan bahwa perang dunia pertama ini nanti akan menghasilkan yang kita sebut dengan Liga Bangsa-Bangsa. Adik-adik jangan lupa bahwa perang dunia pertama ini nanti melahirkan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Ini berdirinya tahun baru, 1 Januari 1920. Jadi 2 tahun setelah perang selesai, baru dia berdiri. Nah, ini kan berdirinya 1920. 20 kan, perang lagi, kamu perhatikan data analisa waktunya. Nah, ini perang lagi kan tahun 39, 2039. Berarti bahwa perang ini sempat istirahat berapa tahun, atau diredakan berapa tahun, itu 20 ke 39. Berarti kurang lebih ini 19 tahun kan? 19 tahun. Nah, masa 19 tahun ini, setelah perang dunia kedua, setelah perang dunia pertama, maksudnya, karena ada yang ngerti kalau perang terjadi, perang itu kan ingin merusak, menghancurkan musuh. Jadi biasanya kalau perang terjadi, yang menjadi sasaran-sasaran tembakan utama mereka itu adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi kan konkretnya pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik itu dihentikan, tembakin. Agar apa? Agar tidak memproduksi yang diperlukan masyarakat tertentu. Nah, otomatis yang diserang itu faktor-faktor produksi, apalagi jalur transportasi, jembatan-jembatan, bandara, stasiun, dermaga itu dihancurkan. Agar apa? Agar konektivitas, dalam bahasa geografi, indeks konektivitas dan interaksi ruang di dalam suatu negara itu jadi terbatas. Jadi kalau perang, ingat-ingat, mereka kan berperang itu adalah ingin menghancurkan, minimal melemahkan musuh mereka. Maka di dalam peperangan itu bukan cuma manusia atau tentara yang dikejar dihancurkan, tapi yang dihancurkan itu adalah fasilitas-fasilitas publik yang bisa menyebabkan kehidupan suatu negara menjadi ke titik yang paling lemah gitu loh. Maka yang dihancurkan tadi adalah pusat-pusat produksi, itu pabrik-pabrik. Kemudian sarana-sarana transportasi, pelabuhan, bandara, terminal, dan sebagainya. Kemudian apalagi? Tentunya kota-kota yang populasinya tinggi. Nah, dengan harapan masyarakat itu terguncang, tertekan oleh suasana gempa. Nah, kemudian tentunya adalah pabrik-pabrik senjata, dan hal-hal yang bisa menyebabkan suatu negara menjadi lemah. Nah, hal itulah setelah perang selesai, makanya kan nggak mungkin langsung dipulihkan. Faktor-faktor tadi kan nggak mungkin langsung bisa diperbaiki, sehingga akhirnya di dalam masyarakat, pelajaran dari Perang Dunia Pertama itu selama 19 tahun ini, itu dunia mengalami yang disebut dengan masa kelesuan ekonomi dunia. Ini yang kita sebut dengan masa kelesuan ekonomi dunia. Nah, di sini ini terjadi namanya masa kelesuhan ekonomi, masa kelesuhan ekonomi dunia. Nah, di situ posisinya selama 19 tahun tersebut. Nah, dalam bahasa sejarah ini menggunakan bahasa Prancis, yang artinya Malaysia. Nah, yang seperti yang ditulis itu. Jadi ini kurang lebih terjadi 19 tahun, perang selesai 1918, macam-macam terjadi, adalah usaha untuk membuat sebuah lembaga agar perang itu tidak terjadi. Akhirnya berdirilah Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1920. Nah, dia mencegah perang dan mengatasi kondisi setelah perang selesai kurang lebih 19 tahun. Ini 20, 39, 19 tahun. Tapi selama 19 tahun itu akibat dari Perang Dunia Pertama terjadi yang namanya kelesuan ekonomi dunia disebut dengan malaise tadi. Tapi ujung pada waktu masa ini sudah dicoba dipulihkan, terjadi lagi Perang Dunia Kedua tahun 39 sampai 45, 6 tahun. Nah, jangan lupa bahwa bahwa Perang Dunia Kedua itu akhirnya menghasilkan sebuah lembaga yang sampai hari ini berdiri, namanya yang kita sebut dengan UN, United Nations, atau yang kita sebut dengan PBB.
Nah, ini pada tahun 1924 Oktober 1945. Nah, jadi semenjak itu dunia punya badan namanya PBB. Karena ada jangan lupa yang bikin PBB ini siapa? Yang menang pada Perang Dunia Kedua ditambah Republik Rakyat Cina. Jadi PBB ini didirikan oleh negara-negara yang memenangkan perang ditambah Republik Rakyat Cina. Untuk apa? Untuk seperti tadi niat baiknya agar tidak terjadi perang berikutnya. Di perang pertama sudah belajar membuat PBB tapi tidak efektif. Akhirnya dibuatlah badan yang lebih besar. Kalau di sini kan kurang bagusnya karena kurang ada struktur. Masih seperti kumpulan orang-orang yang berniat baik saja. Belum ada organisasi yang jelas, belum ada badan-badan penunjang. Nah, akhirnya setelah Perang Dunia Kedua selesai, negara yang menang tadi berharap sebetulnya perang itu tidak terjadi lagi dengan mendirikan PBB. Nah, pada tahun 45 sampai hari ini, berarti kan dia telah mencegah perang. Kalau di 45, sekarang ini kan sudah tahun 2021. Sekarang 2021 kan, berdirinya tahun 45. Kebayangkan sudah berapa lama PBB dengan segala kekurangannya mencegah agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Tidak terjadi Perang Dunia Ketiga, karena kalau perang-perang lain sudah puluhan perang. Dari tahun 45 sampai 21 itu baik besar ataupun kecil di berbagai kawasan. Tapi setidak-tidaknya PBB dengan segala kekurangannya telah berikhtiar, telah berusaha agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Sekarang dari 45 dia berdiri sampai hari ini tahun 2001. Berarti suka nggak suka ya perlu diapresiasi yang semua dilakukan oleh PBB agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Karena kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, perang ini bukan perang biasa. Teknologi perangnya udah kejam. Ada senjata biologis, ada senjata kimia, dan kita tidak yakin bahwa senjata nuklir yang katanya dihentikan oleh negara-negara pemiliknya setelah Perang Dunia Kedua itu benar-benar hilang. Itu diyakini masih ada. Maka kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, negara-negara yang tidak ikut pun bisa jadi akan menjadi korban. Nah, itu ilustrasi tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sehingga muncul kata Malaysia ini, sesuai dengan permintaan soal. Jadi ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua, sampai terjadi kembali Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, sampai terjadi Perang Dunia Kedua, selama kurang lebih 19 tahun. 19 tahun itu lama loh, gitu. Bayangkan 19 tahun, dunia kita mengalami kelesuan, gitu loh, karena faktor-faktor produksi belum pulih, gitu ya. Tapi kehidupan sudah makin berkembang. Sudah mau baik, ternyata dimulai lagi perang tahun 39. Nah, jadi itulah sebuah perjalanan di dalam peradaban manusia yang akan diambil hikmahnya di pelajaran sejarah ini. Sekarang kembali ke soal fokus. Pasca setelah Perang Dunia Kedua, telah terjadi krisis ekonomi. Disebabkan oleh apa? Yang saya bilang tadi, terjadi kehancuran faktor-faktor produksi. Itu pabrik-pabrik di Eropa. Nah, itu hancur. Kalau dihancur kan butuh waktu untuk memulihkannya. Jadi nggak segampang itu gitu. Jadi ini benar. Karena ini polanya 1 2 3 4 gitu kan ya. Kalau satu benar kan 3 benar dan 3 benar. Kan Eropa itu pada waktu terjadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu kan memang berperang, terutama Amerika, tapi juga berdagang. Jadi begitu banyak produksi yang dihasilkan karena akan diekspor, dikirimkan negara-negara di Eropa yang sedang berperang tadi. Nah, kita tahu kan bahwa Amerika itu tadinya kalau di Perang Dunia Kedua tidak ikut berperang. Dia berdagang. Negara-negara Eropa sedang berperang, Amerika sama Jepang jualan. Jadi waktu perang selesai, Amerika dan Jepang adalah termasuk negara-negara yang kaya karena memasok semua kebutuhan bangsa-bangsa yang sedang berperang di Eropa tadi. Nah, jadi kaya gara-gara berdagang di dalam peperangan perang pertama di Eropa. Nah, di Perang Dunia Kedua Amerika juga awalnya tidak ikutan, tapi jangan lupa Anda pernah dengar bahwa ada kapal dagang Amerika, itu isinya adalah barang-barang yang akan dijual ke Inggris dan kawan-kawan. Nah, kapal itu ditorpedo, diserang oleh tentara Jerman. Tentunya itu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit miliaran dolar. Nah, Amerika akhirnya marah kepada Jerman. Karena dia marah kepada Jerman, Jerman itu kan musuhnya Inggris. Jadi akhirnya Amerika berpihak kepada Inggris untuk membalaskan dendamnya kepada Jerman. Nah, jangan lupa gara-gara Amerika gabung ke grup Inggris itulah akhirnya blok sekutu atau bloknya Inggris dan kawan-kawan itu memenangkan Perang Dunia Kedua. Karena andil Amerika ya tentunya menyertakan senjata dan modal, sehingga akhirnya blok
Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia memenangkan Perang Dunia Kedua. Itu karena Amerika marahnya karena barang dagangannya, jualannya dihancurkan oleh Jerman dalam bentuk serangan torpedo melalui kapal selam. Jadi terlibatnya Amerika itu sebetulnya alasan ekonomi awal, bukan masalah ideologi dan sebagainya. Karena negara Amerika kan negara pedagang dari dulu, para pendatang imigran dari mana-mana mengadu hidup di Amerika, kebetulan potensinya luar biasa, akhirnya mereka terdorong menjadi negara yang begitu besar dengan 50 negara bagian. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini jelas betul. Kelebihan produksi kan, kalau produksi berlebihan kan kamu ngerti hukum dasar ilmu ekonomi, kalau kebutuhan tuh kalau yang diproduksi terlampau banyak, barang itu kan jadi kesannya nggak ada harganya, jadi harga jadi turun. Nah, harga turun kan malah menimbulkan beban ekonomi. Oke, nomor 3 juga benar. Kemudian apalagi meningkatnya jumlah pengangguran jelas. Kenapa? Kalau faktor produksi yang tidak ada, otomatis pabrik nggak akan berfungsi. Kalau pabrik itu kan banyak menggunakan tenaga kerja. Sekarang pabriknya tidak berfungsi, otomatis akan menimbulkan dampak pengangguran. Jadi nomor 4 juga benar. Nah, gara-gara ekonomi tidak berjalan, maka akan terjadi inflasi. Kan itu ya, inflasi itu kan merugikan masyarakat. Karena kalau inflasi, harga barang naik. Jadi kalau inflasi itu untung para pengusaha. Tapi bagaimana mau untung, yang dijual aja nggak ada. Jadi inflasi ini adalah inflasi unik gitu loh, bahwa terjadi begitu tingginya nilai mata uang gitu ya, tapi menyebabkan masyarakat juga mengalami kehancuran. Nah, jadi jawabannya semuanya betul, terjadi inflasi. Inflasi, kamu bayangkan tentunya dengan bahasa ekonomi, uang yang beredar itu inflasi kan banyak. Sehingga karena uang yang beredar banyak, nilai uang turun. Karena tidak ada proses yang normal di kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dalam bahasa ekonomi. Jadi nomor 1 jawabannya, itulah sebabnya kenapa nomor 1 jawabannya betul semua. Oke, bagi yang belum paham kita lihat soalnya. Nah, itu nomor 1, jadi jawabannya adalah betul semua. Yang mau ikutan komen silakan, atau punya data pembanding. Oke, itu nomor 1 disepakati, jawabannya adalah E. Nomor 1 E. Kita lanjut. Berikutnya, kita pindah ke nomor 2. Perhatikan nomor 2. Konsentrasi, lihat soalnya. Berikut ini adalah blok sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai pembanding, waktu kita belajar Perang Dunia Pertama, jadi kan gini kan, kalau Perang Dunia Pertama, itu kan yang berantem, ya. Tadi tahunnya jangan lupa 1914 sampai 1918. Nah, siapa yang berantem? Yang berantem itu kan ada 2 grup, gitu, grup besar negara-negara Eropa yang bertikai. Waktu itu dikenali dengan istilah triple entente, ya, triple entente. Nah, satu lagi adalah triple aliansi. 3 kan triple 3. Nah, ini yang berperang di Perang Dunia Pertama. Kalau di Perang Dunia Kedua, yang berperang itu Perang Dunia Kedua, yang berperang itu tahun ini kan tahun 1939 tadi, sampai tahun kita merdeka sampai tahun 45. Siapa yang berantem? Yang berantem juga 2. Nah, yang berantem itu nyebutnya adalah blok sekutu. Blok sekutu, betul-betul sekutu nih. Nah, terus satu lagi adalah blok sentral. Nyebutnya gitu, blok sentral. Nah, blok sentral ini disebut juga blok AS. Bacanya bukan Amerika Serikat, betul-betul dibacanya AS gitu loh. Nah, siapakah blok sekutu itu? Jadi akhirnya karena Amerika sudah terlibat, di sini ada Amerika Serikat yang namanya blok sekutu, ada Amerika Serikat. Kemudian sebentar, kok jadi begitu? Jadi ada Amerika Serikat, USA, Amerika Serikat. Tentunya ada Inggris, ada Inggris. Kemudian ada Perancis, nah kemudian ada Uni Soviet. Sebentar, tulisan Perancisnya takut salah baca. Nah, di sini ada
Amerika Serikat, United States of America, ada Inggris, ada Perancis. Kalau ada tulisan agak salah dibenerin ya, Dek. Nah, satu lagi adalah Uni Soviet, tapi sudah menjadi sosialis gitu, karena nyebutnya USSR, United Socialist Soviet Republic. Karena kalau di Perang Dunia Kedua itu namanya masih Kekaisaran Rusia. Nah, itu blok barat. Blok sentral atau blok AS ini siapa? Gitu loh. Kita kenal itu negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua karena memiliki chauvinisme yang berlebihan. Yaitu ada Jerman, di sini ada Jerman. Kok tersambung ya, sebentar. Kok tersambung udah kayak tulisan Jepang jadinya. Nah, di sini ada Jerman, ya, Jerman, konsepnya Nazi, Jerman, ada Itali, di sini ada Itali. Nah, satu lagi tentunya adalah Jepang. 3 negara utama daripada blok sentral atau blok AS. Jadi kalau kita cek ini kan itu pertanyaannya. Kalau di sini kan mintanya blok sekutu kan, berarti bloknya Amerika. Ini mintanya blok sekutu, otomatis kalau di sini yang salah kan blok sekutu, berarti Jerman salah, Inggris, Perancis betul. Kalau di sini yang salah Jerman lagi. Ini kan blok sentral. Di sini yang salah siapa? Yang salah adalah Jepang. Kalau di sini yang salah siapa? Perancis betul, Amerika Serikat betul, dan Inggris betul. Di sini Perancis betul, nah salahnya di Italia. Itulah sebabnya kenapa jawabannya B. Karena mintanya adalah blok sekutu atau blok Amerika. Saya ulang tadi, yang A ini kan Perancis betul, Inggris betul, yang salah Italia. Italia adalah blok sentral. Yang B, Perancis betul, Amerika Serikat atau United States of America betul, dan Inggris betul. C, jelas-jelas Jepang salah. Jepang ada di blok sentral. Yang lainnya betul. D, Rusia jangan lupa betul nih, karena Rusia itu maksudnya USSR, tetap salahnya di Jerman. Amerika Serikat betul, yang E, Jerman salah, Perancis betul, Inggris betul. Itulah sebabnya kenapa jawabannya B. Oke, itu untuk nomor 2, semoga dipahami. Nomor 2 jawabannya adalah B, Perancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Oke, kita pindah lanjut. Nomor 3. Perhatikan nomor 3. Agak panjang, jadi mungkin agak ketutup, tapi nggak apa-apa. Masih kelihatan kan? Perang yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1941 dilancarkan oleh Jepang. Ya, jangan lupa nih, perang 7 Desember 41 itu intinya adalah, kalau yang lupa banget, ini pada waktu Jepang menyerang Pearl Harbor. Jadi ini adalah Jepang atau Kekaisaran Jepang pada saat itu menyerang Amerika Serikat. Jadi Jepang ini menyerang Amerika Serikat sebetulnya, USA. Nah, yang diserang apa? Yang diserang itu adalah sebetulnya adalah pangkalan militer. Jadi yang diserang Amerika itu adalah pangkalan militer. Pangkalan yang diserang itu adalah pangkalan militer. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Karena itu di Kepulauan Hawaii kan di kawasan Pasifik, di kawasan Pasifik. Nah, itu yang diserang. Jadi 7 Desember 41, karena jangan lupa kan Perang Dunia Kedua itu tahun 39 sampai tahun 45. Jadi setelah perang selesai, telah berlangsung 2 tahun, baru Jepang terlibat dalam perang itu karena dia berperang mulai tahun 41 ini. Nah, dari sudut pandang Jepang, perang ini disebut sebagai perang Asia Timur Asia. Jadi Jepang menyebut perang Asia Timur Raya. Itu perang Asia Timur Raya. Kenapa maksudnya raya itu maksudnya semuanya. Jadi perangnya bangsa-bangsa Asia Timur. Kan Jepang itu di timur, Korea Selatan di timur, kita di timur, itu di tenggara. Nah, jadi Jepang menyebutnya adalah perang Asia Timur Raya. Tapi kalau dalam konteks lokasi ini kan disebutnya perang Pasifik. Disebutnya perang Pasifik gitu loh. Perang Asia Timur Raya, dan disebut
Perang Pasifik karena terjadi di benua Pasifik. Tapi jangan lupa ini adalah bagian dari Perang Dunia Kedua. Ini bagian dari Perang Dunia Kedua yang terjadi di Pasifik, gitu loh. Nah, bentuknya adalah Amerika menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan Pasifik yang kita sebut nama Pearl Harbor. Jadi ini kan pangkalan Pearl Harbor. Nah, gitu kan ya. Nah, itu maksudnya. Sekarang kembali ke soal. Perang yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1941 yang dilancarkan oleh Jepang itu didasarkan atas doktrin Hakko Aichiu, semacam bentuk kalau kita tuh nyebutnya semacam kayak kebijakan lokal, gitu loh ya, kebijaksanaan lokal di masing-masing wilayah. Nah, Jepang sebagai suatu bangsa punya konsep namanya doktrin Hakko Aichiu. Semoga pernah baca maksudnya apa. Jadi semacam cara berpikir Jepang bahwa Jepang ini adalah sebuah bangsa besar. Jadi Jepang itu merasa gue ini adalah bangsa besar. Nah, maka saya layak menjadi negara industri. Kami layak memimpin negara-negara yang ada di sekitar kami di bawah kesatuan konsep atau kekuasaan Kekaisaran Jepang. Jadi semangat untuk mempersatukan dengan menganggap bahwa Kekaisaran Jepang itu adalah pusat dari kekuasaan, karena dia menganggap Jepang itu adalah pusat dari di mana ada kekuasaan Dewa Matahari. Jadi ada unsur pandangan tradisional. Pandangan tradisional jadi lupa bahwa Jepang itu kan beragama Shinto. Nah, Shinto itu menyembah Dewa Matahari. Mereka yakin bahwa Kekaisaran dia nyebutnya itu Maha Kekaisaran Jepang pada saat itu adalah sebuah kekuatan besar yang ada di Asia. Maka bangsa-bangsa yang ada di Asia ini akan maju bersama Jepang, tapi di bawah pimpinan bangsa Jepang. Jadi maju bersama, kan niatnya keren sebagai maju bersama, karena dia merasa yakin bahwa Jepang itu adalah pemimpin bangsa-bangsa Asia pada saat itu. Nah, itu dengan semangat itu gitu loh. Nah, supaya bentuk konkretnya Jepang itu akhirnya ingin menjadi negara industri. Jepang ingin menjadi negara industri. Ada ingat bahwa negara industri itu kan adalah butuh bahan mentah. Nah, Jepang sangat menyadari dari awal bahwa bangsa Jepang ini tidak banyak memiliki sumber daya alam. Tapi mereka ini kelebihannya punya sumber daya manusia yang nggak usah sosok ilmiah, adalah para pekerja keras. Kalau pemikir itu semua bangsa juga pemikir. Kalau pekerja keras ya banyak bangsa pekerja keras. Tapi Jepang ini dia menganggap bahwa kami ini bangsa pekerja keras. Kami akan lakukan apapun agar kami memahami sesuatu, gitu, sehingga kami bisa jadi maju. Tapi dia ngerti bahwa dia tidak banyak memiliki sumber daya alam. Maka ide yang muncul pada saat itu adalah kita tetap akan menjadi negara industri, karena mereka telah berpikir secara ilmiah, suatu bangsa hanya bisa menjadi negara maju kalau jadi negara industri. Nggak mungkin dia akan menjadi negara maju kalau polanya adalah agraris. Agraris itu artinya mempertahankan bentuk ekonomi yang didasarkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Maka itu hanya akan menjadi pemilik sumber daya alam. Negara maju adalah pengolah sumber daya alam, memaksimalkan sumber daya alamnya dia menjadi punya nilai lebih, maka itu menjadi hasil industri. Nah, itu yang disebut dengan Hakko Aichiu, gitu ya. Itu maksud konsepnya. Jadi kalau itu sudah paham, semoga bisa dilihat di sini. Ya, semoga bisa dilihat bahwa hal itu bisa kita lihat ini apa sih pilihannya kira-kira gitu loh. Di sini adalah jawabannya adalah nah, bangsa Asia perlu diperintah sebuah imperium, maksud imperium yang besar. Jepang sudah merasa memenuhi syarat dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Oke, jadi kalau misalnya Jepang patut menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia karena keunggulan militernya, itu banyak bangsa Eropa dan Amerika secara ekonomi dan militer lebih bagus dari Jepang. Tapi Jepang ini adalah sebuah bangsa yang katanya sangat merasa besar banget waktu itu, dan dia merasa layak untuk memimpin kondisi bangsa-bangsa Asia lainnya pada saat itu. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya C. Oke, jawaban C itu karena dia merasa layak untuk menjadi negara industri dan memimpin bangsa-bangsa yang ada di Asia. Semangatnya itu maksudnya. Itulah sebabnya kenapa jawabannya menjadi C. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Kita pindah ke nomor 3. Nah, sekarang lihat yang diminta adalah Perang Dunia Kedua. Dampak Perang Dunia Kedua antara lain, ya kan? Perang Dunia Kedua. Tadi udah kita bahas konsep dasarnya.
Perang Dunia Kedua, gitu ya. Tahunnya sudah tahu, tahunnya tadi sudah tahu, tambah sering ditulis tambah apa, 1939 sampai 1945. Jadi perang ini selama kurang lebih 6 tahun. Kita sudah tahu waktu Perang Dunia Kedua ini siapa yang berperang atau yang bermusuhan dengan terang-terangan, yang kita sebut dengan ada kata blok sekutu tadi udah kita tulis, melawan blok sentral. Menyebutnya blok sentral, ada juga menyebutnya blok AS. AS itu bacanya bukan Amerika Serikat tapi betul AS gitu loh. Nah, kemudian blok ini yang menang. Blok ini menang. Ini kalah kan? Blok ini kalah. Yang kalah tadi sudah tahu Jerman, Italia, dan Jepang. Ini blok yang menang. Nah, yang blok menang ini adalah, ada tadi udah kita bahas, ada Amerika Serikat. Ini menang nih pokoknya, singkat cerita. Ini menang, ini kalah. Nah, akhirnya yang menang ini mendirikan Perserikatan United Nations, atau yang kita sebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jangan lupa, yang mendirikan PBB itu yang menang Perang Dunia Kedua. Siapakah itu? Yang menang itu adalah 4+1. Nah, 4 itu negara yang tadi, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet ditambah 1. Nah, 1 itu adalah Republik Rakyat Cina. Nah, mereka disebut dengan The Big Five, 5 besar. Nah, Big Five, betul nggak gini Pak? Gitu ya, kalau salah benerin, 5 besar maksudnya. Nah, jadi inilah yang mendirikan PBB. Dan akhirnya mereka menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi mereka ini adalah anggota tetap, nggak akan diganti selama mereka masih ada, PBB masih ada, mereka anggota tetap. Anggota tetap Dewan Keamanan. Nah, itu anggotanya. Mereka yang mendirikan PBB. Jadi sangat wajar kalau ada peraturan-peraturan di PBB, di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sangat menguntungkan kelima negara ini. Nah, dari 5 negara itu yang di dalam perkembangannya yang kita anggap netral, walaupun bagian dari demokrasi, yaitu rasionalnya adalah Perancis. Perancis itu walaupun dia negara demokratis, blok barat, tapi dalam konteks aplikasi politik luar negeri mereka, ya kalau Amerika dianggap kurang baik, atau melakukan indikator ganda, sikap yang ganda terhadap suatu masalah, biasanya Perancis akan bersikap netral, tidak mendukung Amerika. Nah, itu adalah kelebihan Perancis kalau di dunia internasional, dia politik luar negerinya sangat rasional. Kalau Amerika tuh walaupun besar kayak gitu, kadang-kadang politik luar negerinya, kalau berhubungan dengan Israel, pura-pura nggak tahu. Jadi kalau terjadi sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, dia nggak pernah komen. Karena intinya biar nggak mau menyalahkan. Tapi kalau ada dunia lain melakukan kesalahan, dia mengkritiknya pedas sekali, bahwa kesannya bahwa yang melakukan itu salah sekali, dan dia sebagai negara demokrasi benar sekali. Tapi kalau Israel yang melakukan kesalahan, karena itu sekutunya dia sekarang, maka kesannya dia apatis, agar tidak menunjukkan sikap. Kenapa? Suka nggak suka, banyak banget warga negara Amerika Serikat itu keturunan Yahudi. Nah, semua orang Yahudi itu formalnya sekarang bangsanya namanya Israel. Bisa jadi orang Yahudi itu tinggal di negara lain. Sebagai bangsa, dia adalah warga negara Yahudi. Tapi sebagai pribadi, bisa jadi dia adalah seorang pengusaha di suatu negara tertentu yang berketurunan Yahudi. Nah, orang Yahudi itu sudah melakukan gerakan namanya Zionisme. Itu mengajak semua orang-orang keturunan Yahudi di seluruh dunia ini mengingatkan dan mengajak untuk kembali ke Israel sebagai bangsanya. Kalau kamu nggak mau kembali, nggak apa-apa. Bantu agar negara ini berkembang. Maka sangat banyak para pengusaha-pengusaha keturunan Yahudi itu mungkin tidak tinggal di Israel, tidak pulang ke Israel, tapi secara bentuk lainnya mereka memberikan dukungan dalam bentuk donor keuangan, bantuan-bantuan pemikiran, strategis tentunya, kondisi-kondisi tertentu juga termasuk pinjaman modal agar Israel yang merupakan sebuah negara dari bangsa-bangsa keturunan Yahudi itu bisa duduk dan bersanding sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia ini yang kebetulan itu mungkin sebagian besar kurang mengakui keberadaan bangsa Israel tersebut. Banyak latar belakang sejarahnya. Nah, itu hal yang bisa disampaikan tentang masalah
Perang Dunia Kedua. Sekarang ditanya nih, Amerika Serikat menjadi negara kreditur utama karena dia menang dan sebagai negara pedagang di dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Melemahnya pengaruh Rusia katanya gitu. Terus jatuhnya imperialis politik di Asia, jatuhnya imperialisme, penjajahan politik di Asia dan Afrika. Jatuhnya sejumlah pemerintahan demokrasi di Eropa Barat. Nah, mana yang betul? Kira-kira gitu. Apakah yang betul? Yang betul cuman gara-gara Perang Dunia itu selesai. Itu adalah para negara-negara penjajah di Asia dan Afrika itu kehilangan daerah jajahannya. Kenapa? Karena negara-negara Asia dan Afrika dengan berdirinya PBB, kemudian membaca tujuan PBB, yang salah satu maknanya adalah ingin menghapuskan segala bentuk penjajahan di seluruh permukaan bumi, karena itu bentuk dari penghormatan hak asasi manusia, maka salah satunya jatuhnya imperialisme, penjajahan politik di Asia dan Afrika. Ini betul banget. Kemudian Amerika ini adalah negara besar kan gitu loh. Di Perang Dunia Pertama dia memperoleh keuntungan dengan perdagangan di dalam perang tersebut. Di Perang Dunia Kedua dia mengambil posisi geopolitik. Dia mengambil manfaat menjadi bangsa yang superior dengan kekuatan ekonomi akibat dari kelanjutan akibat dari keuntungan di Perang Dunia Kedua. Jadi akhirnya menjadi negara pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman tuh jangan lupa Amerika tuh memberikan pinjaman. Ada yang hibah, ada yang bunga dalam jangka panjang, yang akhirnya setiap orang tuh harus terkoneksi dengan Amerika karena harus membayar bunga dalam jangka panjang. Bentuknya semoga pernah dengar bentuk-bentuk bantuan Amerika ya. Ada namanya Colombo Plan, itu untuk negara-negara di Asia. Ada namanya MSA, Mutual Security Act, kita pernah mendapat bantuan itu pada zaman Perdana Menteri Sukiman. Sampai akhirnya Sukiman dimarahin, mendapat mosi pernyataan ketidakpercayaan, dan akhirnya turun meninggalkan jabatannya karena mau menerima dan menandatangani bantuan dari Amerika bernama MSA, Mutual Security Act. Adik-adik juga mungkin akan pernah dengar kata Marshall Plan, pernah dengar kata Colombo Plan. Jadi ada doktrin Truman, ada Marshall Plan, ada Colombo Plan, ada Mutual Security Act. Khusus untuk Belanda, dia punya namanya Kirby Plan. Bantuan Amerika khusus untuk memulihkan ekonomi Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Nah, itu bentuk-bentuknya. Jadi dia menjadi negara kreditur, memberikan kredit dalam bahasa-bahasa bantuan. Oke, jadi itulah sebabnya kenapa jawabannya 1 dan 3. Itu penjelasan untuk nomor 4. Semoga dipahami. Kita selesaikan ini. Berikutnya nomor, belum pindah. Kita pindah ke nomor berikutnya. Yaudah, silakan. Hubungannya Perang Dunia Kedua sama jatuhnya imperialisme politik Asia Afrika gimana Kak? Gimana Kak? Jadi pertanyaan kamu tuh sebetulnya jawabannya agak panjang, tapi saya coba jawab. Kan tadi kita ngomong ini sebentar ya. Ini kan ada Perang Dunia Kedua. Hubungannya gini, ini Perang Dunia Kedua kan. Nah, Perang Dunia Kedua ini yang menang tadi adalah blok sekutu. Yang menang kan blok sekutu. Nah, blok sekutu ini kan ada Amerika Serikat. Tadi kan ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Perancis, dan ada Uni Soviet yang sudah menjadi negara komunis. Karena nyebutnya bukan Rusia lagi, bukan kekaisaran Rusia, tapi United Socialist Soviet Republic. Nah, gitu kan ya. Kemudian negara Amerika ini nanti kan menjadi ketua blok Barat. Amerika ini menjadi anggota ketua blok Barat. Ini kan setelah Perang Dunia Kedua, ini menjadi anggota blok Barat. Nah, blok Barat itu kan adalah ingin mengembangkan konsep demokrasi, liberal. Jangan lupa Inggris dan Perancis adalah anggota utama daripada anggota blok Barat. Sedangkan Uni Soviet itu kan jadi nanti menjadi pemimpin blok Timur. Jadi pemimpin blok Timur.
Nah, blok timur ini konsepnya adalah ingin membangun konsep sosialis komunis, gitu loh. Kalau ini kan demokrasi liberal Amerika, sedangkan Uni Soviet bikin blok namanya sosialis komunis, karena mereka yakin sistem sosialis komunis itulah yang bisa mewujudkan kemakmuran dunia. Nah, blok barat yakin juga bahwa yang bisa membangun masyarakat dunia itu adalah masyarakat yang terbuka, masyarakat yang menggunakan sistem yang teratur, yang menghargai liberalisme kebebasan. Maka mereka berambisi mengajak negara-negara di dunia ini untuk menjadi negara-negara demokrasi liberal, menghormati demokrasi dan kebebasan liberalisme. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya ini kan berperang. Nah, Amerika tentunya melakukan gerakan. Gerakannya kan pada waktu dia ngomong kata demo, saya pindah ke sini, maka namanya masyarakat demokrasi itu bohong kalau nggak menghormati hak asasi manusia. Itu loh, Dek. Jadi waktu Amerika bilang saya adalah aliran demokrasi liberal, gitu loh. Kalau di agama tuh misalnya saya mau jadi aliran Muhammadiyah, artinya saya hanya Muhammadiyah itu artinya umat Muhammad. Saya hanya akan melakukan yang dilakukan Nabi Muhammad saja. Yang di luar itu tidak, karena saya adalah Muhammadiyah, umat Muhammad. Tapi ada juga orang yang bilang karena kesadaran, kedekatan budaya, pernah hidup di masyarakatnya, memilih menjadi umatnya Nahdlatul Ulama. Di sana ada semacam sedikit toleransi, konsep-konsep budaya masuk ke dalam nilai-nilai agama. Salah satunya doa 3 hari, doa 7 hari, doa 100 hari, doa 1000 hari gitu. Nah, itu kan sebetulnya berdoa pun kapanpun. Jadi kalau dalam konteks bahasa netral ya berdoa kapanpun. Silakan didoakan kalau perlu tiap hari. Masalahnya manusia itu cenderung lalai. Jadi akhirnya supaya tidak lalai ditambahkan unsur budaya. Ayo mari kita doakan pada hari ke-7. Ayo mari kita doakan pada hari ke-40, ayo kita doakan pada hari yang ke-100 gitu. Itu untuk mengingatkan. Jadi ada patokan budaya dimasukkan ke dalam nilai agama. Karena manusia itu pada dasarnya lalai. Dan agama kan menjamin yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal itu salah satunya adalah doa-doa saudaranya dan orang-orang yang pernah mengenal dia. Bisa jadi ada ribuan orang berdoa. Tapi kan nggak ada jaminan bahwa doa itu tersampaikan. Tapi dari ribuan orang tadi, ada yang berdoa dengan begitu khusyuk, begitu luar biasa, akhirnya doa dia sampai, nggak apa-apa. Dari ribuan orang, satu doa sampai aja udah luar biasa. Maka berdoalah dengan orang banyak, karena nggak ada jaminan bahwa semua doa itu akan sampai. Tapi salah satu doa itu sampai diterima, mungkin karena kekhusyukannya, kesungguhannya, ketulusannya, yaitu bisa menyelamatkan dan meringankan alam kubur orang yang meninggal tadi. Nah, sama dalam konteks ini juga gitu. Amerika yakin bahwa negara ini, dunia ini akan damai makmur kalau menganut konsep demokrasi liberal. Kenapa? Karena negara demokrasi itu adalah negara yang menghormati hak asasi manusia. Gitu loh. Hak asasi manusia itu dibagi dua. Pertama, kalau dia secara individu, kan dia punya hak hidup secara individu, yaitu punya hak hidup. Artinya kalau ada orang yang sudah dilahirkan ke dunia ini, maka dia punya hak hidup. Maka hanya penciptanya atau Tuhannya yang berhak mencabut nyawanya dia. Itu contohnya. Tapi ada juga hak yang kolektif, salah satunya hak bangsa. Nah, maka kalau suatu negara menganut demokrasi, bohong banget kalau dia tidak menghormati pelaksanaan HAM. Secara pribadi menghormati hak hidup setiap orang sebagai kelompok, sebagai kolektif, kan bangsa salah satunya, berarti menghormati kemerdekaan bangsa lain. Nah, jadi dengan munculnya demokrasi liberal ini, negara-negara barat, ini kan anggotanya kan negara barat nih, sudah mulai tidak lagi, tidak lagi mencoba menjajah secara langsung bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Gitu loh. Itu bentuknya kata-kata jatuhnya imperialisme itu adalah mereka menghentikan secara perlahan segala bentuk-bentuk penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Asia. Eropa terhadap bangsa Asia dan Afrika. Saya kasih contoh yang konkret aja di Indonesia. Kita kan waktu Perang Dunia Kedua, itu kan bisa merdeka, salah satu saja,
itu bahwa kalahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang kalah nih dalam Perang Dunia Kedua. Akhirnya proses itu membantu percepatan proses kemerdekaan kita. Kalau ada yang pernah baca, sebetulnya Jepang itu menjanjikan kita merdeka tanggal 24 Agustus tahun 1945. Harusnya gitu, menurut janji Jepang. Tapi kita nggak mau, kita merdeka lebih cepat daripada janji Jepang tersebut, karena dengan pertimbangan macam-macam oleh ahli-ahli sejarah, oleh golongan muda dan sebagainya. Pokoknya kita merdeka jangan di tanggal yang dijanjikan Jepang. Saya pernah bilang, kalau kita merdeka di atas janji Jepang, nanti masyarakat dunia atau sejarah dunia mencatat bahwa kemerdekaan kita itu karena anugerah pemberian gitu ya, atau bantuan dari bangsa Jepang. Nah, itu merendahkan nilai proklamasi kita. Kenapa? Sudah ada ribuan orang dari zaman-zaman dahulu, zaman kedaerahan, zaman kerajaan yang berjuang agar Indonesia merdeka. Jadi jangan sampai dicemari dengan kata-kata merdekanya Indonesia karena kebaikan hati, hadiah, anugerah dari bangsa Jepang. Kan nggak enak banget dengar ya. Maka kita jangan merdeka di atas tanggal yang pernah dijanjikan Jepang. Nah, kemudian adik-adik tahu kan, setelah kita merdeka, itu Belanda sebagai anggota blok barat, Belanda itu anggota blok barat, dipastikan anggota blok barat, itu ingin kembali menjajah Indonesia dengan cara menumpang tentara sekutu yang datang ke Indonesia. Nah, dari situlah kelihatan sikap Amerika tadi, bahwa Amerika keberatan Belanda kembali menjajah di Indonesia. Buktinya apa? Amerika menjadi penengah, mulai dari konferensi tiga negara, gitu ya, konferensi tiga negara, sampai dia memfasilitasi berbagai pertemuan antara Indonesia dengan Belanda agar terjadi kesepakatan. Tapi Belanda tetap ngotot, adik-adik sudah bahas di pertemuan sebelumnya, dengan bentuk agresi militer 1 dan agresi militer 2. Walaupun akhirnya dengan terpaksa dia menandatangani KNB, yang dia bilang bahwa kami akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia, tapi dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Itu terjadi, latar belakangnya salah satunya karena Belanda tuh diancam sama Amerika. Lo kalau mau jadi tetap, kira-kira bahasa gaulnya gini, kamu Belanda, kalau mau tetap menjadi bagian dari blok barat, kamu harus melepaskan penjajahan di Indonesia. Karena itu bertentangan dengan konsep yang kita bangun, demokrasi itu menghormati pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi kalau kamu masih menjajah Indonesia, itu konsep yang kita bangun itu percuma. Maka kamu harus menghentikan harus menghentikan niat untuk kembali menjajah Indonesia. Jadi ada tekanan Amerika di belakang itu. Nah, terus Belanda tetapnya ngotot, buktinya dia tetap mondar-mandir dengan agresi militer 1 dan agresi militer 2. Akhirnya Belanda diancam lagi. Ya pokoknya kalau kamu niat untuk kembali menjajah Indonesia dilanjutin, maka bantuan kami khusus buat Anda, buat Belanda maksudnya akan kami hentikan. Nah, maka bantuan itu namanya Kirby Plan. Kirby Plan itu adalah bentuk bantuan ekonomi dan militer oleh Amerika khusus kepada Belanda, itu dihentikan kalau kamu masih menunjukkan aksi-aksi atau gerakan-gerakan ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, jadi itu bentuknya. Jadi konsepnya Amerika membangun demokrasi tanpa bermaksud memuji gitu ya, karena tetap aja ada sisi kurang bagusnya buat negara Asia Afrika, tapi intinya semangat mereka dulu untuk membangun demokrasi yang wujudnya menghormati hak asasi manusia itu menyebabkan bangsa-bangsa blok barat itu secara perlahan itu menghentikan segala bentuk penjajahannya kepada bangsa Asia dan Afrika. Mungkin tidak langsung, tapi akhirnya lama-lama bukan lagi bentuknya penjajahan, tapi bentuknya adalah kerjasama ekonomi. Bentuknya adalah bentuk-bentuk penanaman modal gitu ya. Nah, itu bentuknya, contohnya saya kasih contoh konkret. Adik-adik tahu kan perusahaan Unilever tulisan di Pepsodent, di sabun, di mana-mana ada tulisan Unilever tuh. Itu adalah perusahaan Belanda, itu adalah pabrik Belanda yang beroperasi di Indonesia dari zaman Belanda dulu. Nah, dalam konteks agar hubungan tetap berjalan, investasi itu dibiarkan, tidak pernah diusir, tidak pernah dinasionalisasi. Jadi itu adalah perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, menyediakan begitu banyak kebutuhan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kamu cari aja, di semua produk-produk di rumah kita tuh banyak banget bertuliskan Unilever. Unilever itu perusahaan Belanda yang bergerak di Indonesia agar tetap terjaga hubungan ekonomi, tapi lu jangan bilang ini penjajahan, karena ada pembagian hasil keuntungan. Nah, itu bentuknya. Jadi gara-gara itu banyak negara-negara Asia dan Afrika yang merdeka. Merdeka, dan lebih memudahkan perjuangan mereka untuk merdeka. Itu maksudnya, Bu. Semoga paham dikit. Gimana? Cukup? Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Oke ya, semoga dipahamin. Kalaupun belum, memang
ya memang nggak segampang itu memahaminya. Saya paham betul. Kita lanjut ya. Itu nomor berikutnya sekarang. Kita lanjut saya bersihkan dulu yang ini. Nah, kita pindah ke nomor berikutnya. Konsentrasi nomor berikutnya. Salah satu sisi positif Perang Dunia Pertama yang merintis ke arah terjaganya perdamaian dunia di masa depan adalah, ini yang tadi kita bahas, cuman ini pendalamannya. Jadi singkat cerita kan tadi gini, ini ada Perang Dunia Pertama, masih begitu konteks ceritanya. Ini ada Perang Dunia Kedua. Nah, tadi saya udah bahas kalau Perang Dunia Pertama ini nanti melahirkan namanya Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa nih. Nah, kalau ini melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gitu loh, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, nah terus ini kan tadi berdiri, selama saya tidak lupa ya, nanti tolong dikoreksi, ini tahun baru, karena 1 Januari 1920 dia berdirinya. Jadi 2 tahun setelah perang ini selesai, ini kan sejak 18, nah 2 tahun kemudian. Kemudian dari sini ke sini, ini kan tahun 39, maka dari sini ada namanya kelesuan ekonomi. Nah ini kan berdiri 24 November atau Oktober gitu, kemungkinan November. Nah, tolong dibanding kalau salah, tahun 1945. Nah, gitu loh. Tokohnya siapa gitu loh? Kalau di sini FD, jadi Presiden Amerika. Tahu nggak tokohnya Presiden Amerika pada saat itu? FDR. Masih ingat? FDR, bukan FBR ya, FDR. Roosevelt. Nah, gitu loh. Di sini adalah siapa gitu, ini ada tokoh-tokohnya juga. Nah, orang-orang ini, ada orang-orang di balik ini yang memperjuangkan lahirnya ini. Nah, maksudnya soal ini adalah, kan Perang Dunia Pertama, ini Liga Bangsa-Bangsanya nih. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini memang belum maksimal. Tapi ini ada sebuah rintisan agar nanti di masa yang akan datang muncul ini. Karena kalau tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak berperan aktifnya atau tidak berfungsinya PBB, nggak ketahuan lemahnya. Jadi kelemahan-kelemahan LBB ini disempurnakan pada waktu pendirian PBB. Nah, dengan wawasan lebih luas karena kita telah mengalami akibat dari dampak akibat gitu ya daripada Perang Dunia Kedua. Jadi kalau Perang Dunia Pertama melahirkan Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia Kedua melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, tokohnya tentunya ada Presiden Amerika dan Perdana Menteri Inggris. Gitu ya. Nah, itulah maksudnya. Jadi di masa depan adalah apa jawabannya? Jawabannya adalah ini yang masih ketutup. Bentar. Kita lihat dulu. Nah, kamu perhatikan tuh. Timbulnya inisiatif mendirikan lembaga internasional, maksudnya LBB kalau di Perang Dunia Pertama, PBB di Perang Dunia Kedua. Timbulnya inisiatif mendirikan lembaga internasional yang memiliki wibawa. Di sini belum berwibawa, nah di sini sudah mulai berwibawa. Kelemahannya cuma satu. Mereka ini dibentuk oleh negara-negara yang menyusunnya. Jadi ada misi-misi dari negara-negara yang membentuk tadi. Oke, nah jadi itulah kenapa jawabannya adalah E. Ada yang komentar di kelas lain, kenapa bukan A, Pak? Kalau yang A itu bukan yang sesuatu yang positif, itu negatif. Ya nih? Di sini kan pertanyaannya yang positif. Jadi kalau ada yang berpikir, ada saya pernah mencoba menjawab, kenapa jawabannya A? Kan mintanya sisi positif. Kalau di A ini Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara adidaya. Betul, tapi Amerika menjadi pemimpin blok barat, Uni Soviet menjadi pemimpin blok timur. Akhirnya dua grup ini bersaing dengan macam-macam. Perlombaan teknologi persenjataan, intelijen mereka saling berperang, organisasi mereka saling berperang, saling memperluas pengaruh. Itu perang dingin ujung-ujungnya. Perang dingin itu sudah kita bahas kan, perang yang bukan tembak-tembakan gitu, tapi mengajak negara-negara di dunia ini untuk menjadi anggota blok mereka. Ya, bayangkan ada blok A sama blok B, ya ujung-ujungnya pasti ada konflik, maka akan mengancam terjadinya Perang Dunia Ketiga. Maka sisi positifnya bukan A, kalau yang berpikir A. Yang A itu malah sisi negatif yang akhirnya mengajak manusia di dunia ini untuk berperang antara dua blok. Nah, maka nanti PBB, maka nanti Indonesia melalui Soekarno punya pikiran, ya kita jangan masuk ke sana. Itulah, karena itu penerapan dari politik luar negeri kita yang bebas dan aktif.
Nah, oke. Semoga dipahamin itu maksudnya. Oke. Jangan lupa singkat ceritanya, kalau Perang Dunia Pertama muncul LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Perang Dunia Kedua, belajar dari kesalahan di Perang Dunia Pertama, LBB-nya dikonkretkan lagi. Ada susunannya, ada badan-badan internasionalnya, ada pengurusnya, sampai punya anggota tetap Dewan Keamanan yang sangat berpengaruh terhadap masalah pertahanan keamanan, ekonomi, militer pada saat itu sampai hari ini. Kalau PBB itu mungkin tidak punya konsep 5 besar atau anggota tetap Dewan Keamanan yang merupakan negara-negara besar itu bisa jadi kurang mendapat perhatian, walaupun kadang-kadang nggak asiknya mereka yang kita sebut punya hak veto. Hak veto itu adalah hak untuk membatalkan, tidak menerima, mengurangi, kemudian menambahkan hasil dari keputusan sidang-sidang umum PBB. Kan PBB itu kan lembaga tertingginya adalah musyawarah PBB kayak di koperasi gitu. Jadi musyawarah dari semua anggota. Tapi masalah kelemahannya peraturannya mengatakan bahwa yang 5 besar tadi yang mendirikan PBB itu punya hak veto. Salah satunya adalah menolak, termasuk juga merubah atau menambahkan hasil keputusan sidang-sidang PBB yang dari sudut pandang 5 besar tadi kurang baik untuk orang-orang di dunia itu mereka. Tapi masalahnya mereka ini sekarang juga kan melakukan persaingan, terutama sekarang ini adalah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina suka nggak suka sekarang ini sedang berperang secara tidak langsung, baik itu yang konkretnya perang dagang, yang lainnya adalah perang pengaruh. Jadi di dunia ini sekarang grup besarnya ada 3, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Cina. Bayangkan Republik Rakyat Cina itu belum negara maju, masih negara berkembang, dan tidak akan pernah menjadi negara maju kalau ukuran negara majunya pakai konsep ekonomi Eropa. Karena menurut mereka yang disebut negara maju itu yang punya GNP tinggi, ya GNP-nya besar gitu loh. Cina tidak mungkin menjadi negara maju karena berapa ribu triliun pun penghasilan negara tersebut, kalau dibagi 1,8 miliar penduduk pasti hasilnya kecil. Maka kalau pakai ukuran saya bilang, pakai ukuran ekonom Eropa, maka Cina sehebat-hebatnya tidak akan masuk kategori negara maju, karena berapapun penghasilan mereka, karena ukuran-ukuran negara maju itu adalah GNP, Gross National Product. Itu adalah pendapatan negara selama tahun dibagi jumlah penduduk. Maka kalau pembaginya besar kayak Cina, kapan dia GNP-nya besar? Nah itulah macamnya secara teori, Cina nggak mungkin jadi negara maju. Oke? Semoga mulai paham. Kita lanjut, waktu kita terbatas. Nomor berikutnya, ini saya bersihkan dulu. Nomor berikutnya, konsentrasi lagi. Nomor berikutnya, ini jangan lupa jawaban E ya. Nomor 6. Nomor 6, lihat soalnya. Akibat di bidang sosial dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ini bisa menimbulkan beda persepsi. Tapi kalau batasannya jelas, enggak. Mana yang berbau sosial? Ya kan? Yaitu pertama tadi gini kan. Nah, kalau banyak sektor ekonomi kan jelas ekonomi. Munculnya banyak dokter spesialis itu kan di bidang tenaga kerja sumber daya manusia. Munculnya imperialisme di kawasan Asia, jelas setelah Perang Dunia Kedua ini berkurang, bukan muncul. Jadi jelas muncul itu salah, yaitu berkurang, gitu ya. Kalau ini masih mungkin, karena begitu banyaknya perkembangan, kebutuhan akan dokter pada masa itu, akibat begitu banyak orang yang butuh perawatan, korban perang, ya dokter spesialis di bidang-bidang tertentu, itu muncul benar. Tapi yang ditanya pada bidang sosial. Nah, waktu bidang sosial mana yang berbau sosial? Kalau nomor C ini kan ekonomi. Itulah sebabnya sosial itu kemiskinan. Miskin itu adalah kondisi dan fakta sosial. Miskin bukan ukuran ekonomi, betul. Miskin itu ekonomi. Kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, maka dia akan mengalami kelaparan sosial. Nah, termasuk ya tidak bisa makan dan minum, nanti sandang pangan papan aja nggak bisa dipenuhin. Nah, tapi kan kalau dalam bahasa ilmu sosial, kemiskinan, kemudian kebodohan, dan kriminal itu adalah sebuah lingkaran setan. Atau ada belajar di sosiologi tentang masalah-masalah sosial. Kemiskinan itu disebabkan oleh kebodohan.
Nah, kemiskinan itu kalau disikapi kurang baik, dia akan menjadi masalah sosial karena akan memicu terjadinya penyimpangan sosial atau yang kita sebut dengan kriminal. Jadi dari soal ini, kalau ditanya mana yang betul-betul sosial, ya A, bukan C, gitu, bukan C. Bukan banyak negara demonstrasi. Demonstrasi itu memang sosial tingkah lakunya. Tapi itu kan demonstrasi itu bagian dari unsur politik. Orang berdemonstrasi itu kan agar harapannya dia, tuntutan dia mendapat perhatian kepada pengusaha. Baik itu diterima ataupun ditolak atau berkompromi terhadap kondisi politik di suatu wilayah. Nah, jadi ini walaupun nyulisnya demonstrasi itu masalah sosial, karena demo itu kerumunan gitu ya, tapi ini adalah unsur dari politik. Nah, ini dijelaskan ekonomi nih. Nah, ini kan di bidang sumber daya manusia. Jadi jawabannya itulah sebabnya kenapa jawabannya A. Nah, itu yang bisa saya sampaikan secara cepat supaya lebih paham. Kalau nggak paham, dimaklumin. Kita lanjut nomor 7. Nah, sekarang fakta pertahanan tidak termasuk di blok timur, di blok barat dimintanya gitu. Yang tidak termasuk di blok barat. Singkat cerita gini, untuk pembanding pemahaman. Ini kan kalau udah kayak gini berarti kan setelah Perang Dunia Kedua. Ini ada blok barat. Ini ada blok barat. Tentunya pembandingnya di sini adalah blok timur. Blok barat dan blok timur. Blok barat dan blok timur. Nah, blok barat ini tadi kan Amerika Serikat. Yang ini adalah Uni Soviet. Dan USSR. Nah, nggak usah dibahas lagi, ideologinya udah paham. Nah, blok barat ini, organisasi militer atau pakta militer kan namanya NATO. Jadi NATO itu blok barat. Nah, kalau ini P-nya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa itu nama salah satu kota penting di Indonesia, di Eropa Timur. Warsawa, di mana, ini jangan lupa ya bacanya, Warsawa. Nah, kemudian NATO, jadi ini udah benar kan? Udah pasti benar. Nah, kemudian fakta pertahanan yang tidak termasuk di blok barat maupun blok timur. Fakta Warsawa di timur, kan gitu loh. Nah, kemudian yang NATO ini punya berbagai perpanjangan, kan NATO itu konsepnya demokrasi. Demokrasi itu dalam bahasa pemerintahan adalah otonomi, bukan adalah penyebaran kekuasaan, kan ada sentralisasi, ada desentralisasi. Nah, NATO itu desentral. Kalau Pakta Timur itu kan dia adalah sentralisasi. Jadi nggak punya organisasi lainnya. Dari fakta-fakta ini langsung ke biro militer. Jadi langsung ke biro militer di negara-negara komunis. Jadi nggak banyak organisasinya. Tapi kalau blok barat, NATO ini punya berbagai perpanjangan tangan. Misalnya di Australia dan sekitar ada ANZUS. ANZUS ini kan singkatan dari, semoga pernah dengar nih, ingat singkatnya gini, NZ, New Zealand, A-nya Australia, US-nya United States. Itu perpanjangan NATO di Australia dan sekitarnya. Kemudian SEATO itu di mana? Di Asia Tenggara. Perpanjangan NATO di Asia Tenggara, perpanjangan NATO di Asia Tenggara, SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Kan gitu kan? Kemudian apalagi selain SEATO gitu. Ada ANZUS sudah, SEATO sudah. Nanti di sini ada METO, Middle East. Ada METO, Middle East, ada CENTO, Central East di Asia Tengah. Nah, jadi bentuk-bentuk perpanjangan daripada NATO bisa ANZUS, bisa SEATO, bisa METO, bisa CENTO. Tapi kalau kalau di Soviet, Pakta Warsawa itu militernya sentralisasi. Kan gayanya komunis itu sentralisasi. Buktinya apa? Hanya menganut satu partai. Jadi yang kedua, tidak mau mengakui keberadaan agama, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Jadi bentuk itu sentralisasi, kalau ini desentral. Maka yang bukan adalah ASEAN. ASEAN ini kan adalah, kita tahulah, ASEAN singkatan dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita nyebutnya Perbara, perusahaan batu bara, bukan gitu. Perbara itu singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu singkatan dalam bahasa Inggrisnya. Ini adalah singkatan dalam bahasa Indonesianya, gitu loh. Tentunya orang tahunya ASEAN bahasa Inggris, karena siapa yang tahu bahwa ini adalah perusahaan batu bara? Ternyata bacanya bukan itu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, itu adalah di Asia Tenggara kan? Dan ini adalah sebuah organisasi ekonomi sosial, politik aja tidak. Ekonomi itu perdagangan, sosial, tidak politik,
gitu loh. Apalagi fakta militer. Jadi ASEAN ini bukan fakta militer. Maksudnya bukan fakta militer itu gini. Misalnya anggap aja kita berantem sama Australia nih, yang sering bikin kita kesel gitu ya. Kita berantem sama Australia, tidak ada kewajiban sedikit pun bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk membantu Indonesia melawan Australia, nggak ada, karena bukan fakta militer. Tapi kalau NATO ini fakta militer di Atlantik Utara, gitu ya, North Atlantic Treaty Organization. Jadi Amerika berantem nih, maka semua anggota NATO akan membantu Amerika. Begitu juga sebaliknya, ada anggota NATO sedang konflik, sedang berperang, gitu ya. Ada masalah apapun dengan bangsa lain berhubungan dengan militer ataupun bukan, semua anggota NATO akan berpihak dan mendukung anggotanya yang terlibat dalam konflik tersebut. Itu bedanya. Jadi ASEAN itu bukan fakta militer, hanya organisasi untuk bekerja sama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, bidang-bidang sosial budaya, tapi bukan bidang militer dan bukan bidang politik. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya tetap D, karena D itu bukan fakta militer. Kemudian hari ini ternyata lumayan nilainya. Sakina sejarahnya dapat nilai 80, Audrey dapat nilai 70, Yudika dapat nilai 50, Salsabila dapat 50, Ahmad masih harus belajar gitu karena jarang tampil sekarang, nggak tahu kemana, dapat nilai 40. Karena yang ikut cuma 5 orang hari ini untuk materi yang sejarah yang sedang kita bahas. Nah, bagi yang belum paham, itulah penjelasannya. Oke, jadi ASEAN bukan fakta militer. Kita lanjut. Nomor berikutnya, konsentrasi. Nomor 8. Sabar, tinggal 3 nomor lagi. Selesai. Selesai sampai jam 12:30. 3 nomor selesai lah. Secara ideologis, nah ini ada glasnost gitu ya. Jangan lupa udah jelas di Uni Soviet. Tapi sebelum sampai ke sana sebetulnya bukan cuma glasnost. Jadi ini kalau saya tidak salah menulisnya, cara menulis maksudnya ngerti, cuma kadang-kadang suka salah menulis. Ini kan ada glasnost. Oke. Udah lihat kan tulisannya? Nah, terus ada istilah keduanya demokratisasi. Demokratisasi. Proses menjadi negara yang demokrasi. Otomatis terbuka. Satu lagi adalah perestroika. Nah, perestroika. Nah, itu yang dilakukan oleh pemimpin Uni Soviet pada saat itu. Michael Gorbachev, temannya Cecep Gorbachev, jadi orang Sunda dia, canda. Jadi glasnost itu sebetulnya bukan cuma glasnost, ada glasnost, ada demokratisasi, dan ada perestroika. Singkat cerita, intinya gini lah, setelah terjadi perang dingin berpuluh-puluh tahun, nah Uni Soviet, USSR ini punya pemimpin yang kita sebut dengan namanya aja udah jauh nama modern, Michael. Kalau saya tulis salah, supaya nggak saya salah, saya takut salah nulis nama orang. Jadi ini ada Michael, gitu ya. M-nya Michael kan namanya udah berbau Eropa, Michael Gorbachev. Nah kalau ini betul-betul masih berbau Rusia, Gorbachev. Oke. Nah ini adalah seorang pemimpin Rusia. Kan Rusia itu kan komunis tadi, jadi hanya menganut satu partai. Nah ini orang tertingginya di Politbiro, kayak presidennya partai komunisnya Rusia gitu loh. Nah, namanya Michael Gorbachev gitu loh. Orang ini betul orang Rusia, tapi dia ini berpendidikan Eropa. Artinya dia pernah mengecam berbagai pendidikan di Eropa di masa mudanya dulu. Jadi akhirnya waktu dia ini kemudian tipe presiden atau pemimpin yang suka jalan-jalan. Tapi bukan cuma sekedar jalan-jalan, dia melakukan pembandingan. Waktu dia melakukan pembandingan tuh dia terbuka hatinya. Betul bahwa Uni Soviet kalau secara militer tuh di atas Amerika Serikat atau blok barat, maksudnya jumlah tank lebih banyak, kemudian senjata kapal selam mereka lebih banyak daripada grup yang NATO tadi. Nah, macam-macamnya lebih banyak. Itu dia terima, dia lihat gitu loh. Tapi waktu dia ngeliat ekonomi, dia ngelihat bahwa kehidupan bangsa Eropa itu kok mereka lebih makmur ya, kok lebih sejahtera gitu loh. Kok penampilan mereka lebih wah.
dibanding waktu ngelihat kembali ke Uni Soviet, ngelihat penampilan masyarakat di Uni Soviet. Nah, hatinya kecilnya itu miris gitu loh. Negara gue ini kaya banget, senjata luar biasa banyak, tapi kehidupan real masyarakatnya ternyata jauh di bawah standar kehidupan Eropa. Nah, itu yang bikin dia kesel gitu. Katanya negara adidaya, katanya sangat berpengaruh terhadap suasana politik dunia. Tapi kok masyarakatnya begitu ya dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat atau negara-negara blok Barat. Nah, akhirnya dia berpikir, sampai dia pernah bilang, berarti ada sesuatu yang salah nih. Maksudnya dia bilang ada sesuatu yang salah itu maksudnya di dalam sistem komunis yang sangat ideal itu yang katanya adalah dulu kan konsep awalnya keren banget, sama rata sama rasa. Jadi keadilan mereka itu sama rata sama rasa. Tapi fakta sosialnya yang kaya-kaya, para pemimpin elit biru itu hidupnya luar biasa udah kayak Eropa gitu loh. Rakyatnya yang hidupnya jauh di bawah para pemimpin yang tadi. Nah, kira-kira gitu. Jadi akhirnya dia mengerti betul bahwa ada sesuatu yang salah di dalam sistem komunis itu. Bahwa ternyata komunis itu mungkin menang secara militer, tapi ternyata dalam konteks ekonomi ternyata ada sesuatu yang salah. Buktinya apa? Kehidupan rakyat di negara-negara komunis itu jauh di bawah standar kehidupan masyarakat Eropa. Nah, dia merasa ikut bersalah terhadap hal itu terjadi. Nah, akhirnya dia melakukan 3 gerakan tadi, glasnost, gitu ya, glasnost, kemudian demokratisasi, dan perestroika. Nah, glasnost itu bentuknya apa? Bentuknya bahwa orang ini sudah mulai menyadari kami nggak boleh tertutup. Ketertutupan ini yang bikin kita nggak punya perbandingan. Ketertutupan ini yang menyebabkan banyak banget pembatasan yang merugikan kehidupan kita sendiri. Nah, dia melakukan gerakan keterbukaan. Salah satunya adalah keterbukaan pemerintah komunis itu terhadap rakyat. Kalau selama ini kan kesan itu militer. Memang bukan negara militer, tapi gaya komunis itu kan kayak seperti komando, bahwa pimpinan tuh kesannya selalu benar. Yang diperintahkan tuh wajib dilaksanakan, dan laporan hanya di kaum komunis yang merupakan pemimpin mereka. Nah, itu mulai dibenerin sama dia. Kita harus terbuka. Jadi radio televisi Rusia itu akhirnya mulai memberikan informasi, menyampaikan informasi-informasi, termasuk akhirnya muncul siaran radio dan televisi yang juga menyiarkan acara-acara yang dari dunia lain yang tadinya hanya dari kaum komunis saja. Nah, itu yang terjadi. Jadi, kemudian apalagi kaum partai itu mulai belajar tuh dekat sama rakyatnya. Ya, tentunya ada yang siap, kaum yang tua, yang kolot, yang mempertahankan nilai lama pasti nggak mau dan tidak siap. Ternyata banyak orang-orang di Rusia tuh nggak siap. Ternyata setelah puluhan tahun itu ya, di dalam sistem komunis, dari tahun 1917 sampai hari itu tahun 1990 lumayan tuh dia, karena kenapa disebut 1917, karena terjadi revolusi bunga yang akhirnya dia menjadi negara Uni Soviet itu kan karena berubah jadi kekaisaran, berubah menjadi sosialis komunis itu 1917. Nah, dia mulai pecah tahun 1990-an, kan lumayan tuh panjangnya. Nah, orang-orang tuanya itu, pemimpin tua itu yang kolot-kolot itu nggak siap menerima perubahan itu. Jadi akhirnya dia dikudeta, diturunkan dari jabatannya. Nah, waktu diturunkan itu tentunya ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra itu akhirnya Uni Soviet jadi goyah. Waktu dia goyah itu akhirnya banyak negara-negara yang memanfaatkan semangat keterbukaan itu, glasnost tadi, untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Jadi tadinya sebuah negara dengan negara bagian terbesar di dunia, Amerika aja kalah, tapi gara-gara ada konsep keterbukaan tadi, orang-orang tuh melihat, ya gue nggak mau hidup di suasana kayak gini terus gitu loh. Kami nggak maju-maju, yang maju tuh di level negara punya senjata luar biasa untuk mengalahkan musuh, tapi hidup kami yang paling dasar aja nggak terpenuhi. Nah, mereka kemarin itu menyebabkan begitu banyak negara-negara bagian Uni Soviet menyatakan lepas dari Amerika. Tentunya dihalangi, ada yang melalui pemberontakan, tapi akhirnya lama-lama pemerintah Uni Soviet nerima juga, adalah kalau memang mau keluar aja, seperti dalam kondisi waktu Timur pengen keluar dari Indonesia, ya sudah, yang dulu yang minta yang masukkan kamu menjadi bagian Indonesia, sekarang kamu mau keluar ya silakan aja. Nah, hampir sama kayak gitu, tetapnya ada yang dilarang, ada yang dipertahankan, tapi ada juga yang dibiarkan. Jadi akhirnya tinggal negara besar yang kita sebut dengan Rusia, itu salah satu negara bagian terbesar di zaman Uni Soviet dulu. Nah, itu maksudnya. Jadi Gorbachev melakukan glasnost itu adalah semangat keterbukaan. Untuk apa? Itu pertanda bahwa rezim yang di dalam itu sendiri sudah tidak kompak, tidak solid, dan mereka sudah tidak terlampau yakin
dengan paham yang mereka perjuangkan, yang tadinya sifatnya cenderung tertutup, oleh si Mikhail Gorbachev dibuka terbuka. Oke, mungkin merusak negara Rusia yang besar tadi, tapi itu memberikan peluang menjadi orang-orang itu terbebas dari pengaruh komunis besar tadi, dan akhirnya jangan lupa Mikhail Gorbachev itu mendapat penghargaan sebagai duta kedamaian dunia, duta ya, semacam penghargaan bahwa dia itu adalah orang yang disebut dengan manusia abad ini, the man of decade katanya gitu kira. Jadi manusia abad ini artinya dengan kerelaannya dia melakukan 3 gerakan tadi, akhirnya memang dampaknya menghancurkan Uni Soviet yang dulu, tapi gara-gara itu begitu banyak negara yang muncul, pecahan-pecahan Uni Soviet yang punya peluang menata hidup mereka yang baru. Jadi dia dihormati gara-gara itu, menghancurkan dirinya sendiri, maksudnya bangsanya, tapi dia mendapat penghormatan, dihargai betul, karena dia membuka peluang menjadi sebuah sosok yang dengan berani, gitu ya, kira-kira menghancurkan dirinya, maksudnya bangsanya. Tapi waktu dia melakukan itu, sebetulnya begitu banyak peluang kepada orang lain, bangsa lain, negara-negara bagian Uni Soviet untuk menjadi merdeka dan membangun dirinya sendiri. Maka sekarang banyak negara-negara Uni Soviet itu sudah mulai bergerak menjadi negara-negara yang lebih bagus dibanding dulu cuma menjadi salah satu negara bagian daripada Uni Soviet. Itu maksudnya. Jadi pertanda keterbukaan. Itulah sebabnya kenapa jawabannya D. Itu ceritanya, kalau ditulis kan panjang banget, gimana nulisnya gitu loh. Nah, itu semoga tadi didengar, kalau didengar semoga paham lah gitu. Kita lanjut. Nomor 9. Konsentrasi. Tinggal 2 nomor, selesai. 4 menit. Runtuhnya Uni Soviet disebabkan oleh adanya kondisi yang ditunjukkan oleh yang mana gitu. Jadi runtuhnya Uni Soviet disebabkan oleh ada yang mana. Kita cek. Kemajuan teknologi informasi. 2. Komunisme sebagai sebuah doktrin. 3. Berakhirnya persaingan dengan Amerika. Ya kan? Terus yang nomor 4, pembaharuan dalam bentuk glasnost dan perestroika. Nyambung nggak? Ya, jadi kalau misalnya yang lainnya masih belum tegas, otomatis yang ini pasti benar. Nah, gitu. Runtuhnya Uni Soviet itu disebabkan sebuah ide glasnost, perestroika, dan demokratisasi. Glasnost tadi keterbukaan, perestroika itu semacam pembaharuan di semua bidang. Nah, kalau demokrasi itu artinya kita sudah mulai memahami bahwa demokrasi itu kan pengertiannya kalau dalam konteks lengkap kan adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk. Kalau komunis itu kan adalah sebuah pemerintahan oleh golongan-golongan elit partai saja. Nah, itu nomor 4 udah pasti benar. Nanti kemudian sudah mulai berhentinya persaingan dengan Amerika sebagai musuh utamanya pada saat itu. Jadi nomor 3 benar. Nah, gitu loh. Jadi udah pasti benar itu. Berakhirnya persaingan dengan Amerika. Buktinya apa? Ya, buktinya banyak negara-negara yang akhirnya keluar dari blok komunis. Karena permusuhan dengan Amerika sebagai musuh utama juga dihentikan. Jadi ada banyak juga orang yang akhirnya bekerja sama, pecahan Uni Soviet akhirnya bekerja sama dengan Amerika. Jadi Amerika tuh sudah bukan dianggap musuh lagi. Padahal tadi kan musuhan banget, maksudnya musuhan banget. Kalau Amerika kan konsep pikirannya demokrasi dan liberal. Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan. Wujudnya mereka menghormati hak pribadi. Kalau di negara komunis kan nggak ada hak pribadi, semuanya adalah milik negara. Properti itu milik negara. Jadi ada produk-produknya tuh kaku. Jadi dipimpinnya karena produksi itu produksi negara atau pemerintah. Rakyat pakai aja. Tapi kalau di negara demokrasi liberal kan paham tuh bebas. Jadi semua orang mungkin bikin topi, tapi topi dari ratusan versi masyarakat yang membuat topi, itu baru topi. Bayangin hal-hal yang lainnya. Orang bikin kemeja, di negara komunis ya yang bikin kemeja itu negara. Jadi orang nggak punya banyak pilihan, betul-betul dibuat oleh negara, oleh pemerintah. Otomatis kan ini negara-negara komunis, orang-orangnya juga kreatifnya kurang karena dia kaku. Jadi gayanya kaku-kaku gitu loh, rambut aja rapinya, potongannya begitu semua udah kayak semi militer. Nah di Eropa mungkin sama-sama cepak, tapi cepaknya beda-beda. Bukan berarti bagus memuji, tidak. Tapi begitu banyaknya variasi karena setiap orang boleh berpikir bebas. Nah, kamu lebih suka yang mana? Terserah gitu loh. Tapi dalam konteks membangun kondisi yang lebih
lebih beraneka ragam, tentunya demokrasi kalau dibanding komunis ya tetap lebih enak menjadi negara demokrasi karena kita dihormati sebagai warga negara. Jadi kita tuh bukan alat negara tapi warga negara. Kalau di negara komunis itu kita adalah warga negara tapi alat negara. Kalau di dalam di paham demokrasi kita nih subjek pembangunan bukan objek pembangunan. Jadi harusnya kita nih menjadi hal yang dibangun oleh sistem negara, bukan dijadikan oleh negara sebagai alat pembangunan saja. Nah itu beda dasarnya. Jadi mau nggak mau kalau kita pilih kan harus ada nomor 4. Nih, jadi kan ini ada nomor 4, ada nomor 4, ini ada nomor 4, ada nomor 4. Itu kan pilihannya. Terus yang mana yang pasti salah? Runtuhnya Yugoslavia menjadi negara-negara kecil, nggak ada hubungannya. Yugoslavia itu memang negara komunis gitu ya. Runtuhnya Yugoslavia menjadi 9 negara baru sekarang, 7 atau 9 negara baru, saya takut salah sebut, dan antara 7 sampai 9 negara baru itu karena macam-macam alasan, bukan gara-gara berhubungan dengan hubungannya dengan Uni Soviet. Itu karena betul-betul konflik di dalam negara Yugoslavia sendiri. Terlampau banyak perbedaan yang nggak bisa dipersatukan. Kalau kita banyak bedanya, alat pemersatunya Pancasila. Nah, Uni Soviet itu negara yang begitu banyak agama, ada Muslim juga di sana, ada Nasrani, ada beberapa agama asli Eropa. Nah, tapi mereka nggak bisa menjaga persatuan. Sukunya banyak beda, agamanya banyak beda, aliran politiknya banyak beda. Dan nggak bisa dipersatukan, ya pecah. Yugoslavia itu sebuah negara, jangan lupa, dia salah satu negara pemerakasa berdirinya GNB loh. GNB itu berdirinya di konferensi di negara Yugoslavia. Ya, Yugoslavia dulu ibu kotanya Beograd. Pemimpinnya namanya Josip Broz Tito. Jadi itu negara komunis, tapi yang berpikir jangan ada blok barat dan blok timur. Jadi nggak ada hubungan dengan itu. Otomatis yang ada 5 itu pasti salah. Nggak ada hubungan secara langsung. Jadi ini kita coret. Tapi harus ada 4. Jadi tinggal pilihnya kan 1, 2, 4 atau 2, 3, 4. Nah, pilihan yang paling mendekati suasana adalah 2, 3, dan 4. Maksudnya nomor 2 gimana, Pak? Ya tadi, komunisme sebagai sebuah doktrin. Doktrin kan pandangan. Nah, doktrin terhadap kata komunis itu tidak sekuat dulu. Dulu mereka yakin betul bahwa paham komunis itu paham yang bisa menjaga, mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia, kemakmuran dunia. Karena konsepnya luar biasa. Keadilan itu dikonkretkan dengan kata sama rata, sama rasa. Itu adil menurut mereka dulu. Tapi kata-kata itu hanya konsep, susah dipraktekkan. Bagaimana mungkin sama rata, sama rasa? Kan gitu ya. Yang ada itu menurut teori-teori benar, adil itu adalah proporsional. Misalnya saya seorang pengajar, salah satu pengajar, ya nggak mungkin gaji saya sebesar pemiliknya, gitu loh. Yang pemiliknya wajar kalau misalnya setiap bulannya mendapat ratusan juta. Saya dapat beberapa juta saja setiap bulan udah luar biasa. Nah, jadi nggak bisa dong saya sebagai hanya seorang pengajar ada puluhan. Terus gaji saya disamakan sama pemilik, biar sama rata sama rasa. Rasanya itu bukan adil. Masa pemilik sama karyawan sama gajinya? Adil nggak? Enggak. Kira-kira gitu loh. Hampir sama di dalam struktur masyarakat kita, ada masyarakat kelas bawah, menengah, dan atas. Masa masyarakat kelas atas gajinya biar kita sama rata sama rasa, lo kelas atas ya berapa gajinya? 100 juta misalnya gitu loh. Kamu kelas bawah ya, harus 100 juta juga. Di mana adilnya? Nah, kalau sama rata sama rasa kayak gitu kan agak susah. Keren idenya, tapi lama-lama masyarakat dunia itu berpikir kayaknya ada yang salah nih konsep ini. Akhirnya lama kegandrungan dan kepercayaan terhadap konsep komunis yang ingin mewujudkan satu negara dunia berhaluan komunis itu, karena dia punya semboyan yang luar biasa keren, satu bumi, satu cita-cita, satu tanggung jawab. Jangan lupa kalimatnya, satu bumi, satu cita-cita, satu tanggung jawab, yaitu keadilan masyarakat dunia. Itu susah diwujudin, apalagi menganut satu partai. Satu partai kan berarti dipimpin oleh sekelompok orang tertentu saja. Orang ini ya kalau baik, kalau orang ini adalah orang-orang yang sebetulnya punya semangat menguasai secara pribadi, berbahaya. Nah, maka akhirnya kekaguman terhadap sistem itu sendiri kurang di negara-negara komunis, dan sebagai doktrin dia sudah mulai diragukan. Jadi kalau kita ngomong perang dingin itu yang menang siapa? Ya kalau dibilang menang kalah sih enggak, tapi setidaknya konsep demokrasi bukan berarti tidak punya kelemahan demokrasi gitu ya. Demokrasi itu anak tirinya adalah koruptor.
Demokrasi itu memancing munculnya para koruptor. Nah, maka tidak ada sistem yang sempurna. Jadi akhirnya cuman secara pengaruh, akhirnya demokrasi memenangkan peperangan dalam perang dingin tersebut. Amerika maju sebagai pemenang, walaupun nggak ngomong menang gitu ya. Nah, Uni Soviet hancur. Hancurnya adalah negara-negara bagiannya ingin memisahkan diri dari negara induknya yang bernama Uni Soviet tersebut. Kira-kira gitu. Jadi mau nggak mau jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Itulah sebabnya penulis soalnya bilang jawabannya C. Nah, itu nomor 9. Terakhir, semoga masih semangat mendengarkannya. Sambil tiduran boleh, makan siang juga boleh, gitu, tapi jangan tidur beneran. Ntar mau dengerin apa. Nah, terakhir nomor 10. Ini udah kesimpulan gue ini. Konsentrasi. Siap. Terakhir, Presiden RI Soekarno merespon keadaan dunia saat terjadi perang dingin, memisah blok barat dan blok timur. Ini ada blok barat, maksudnya soal ini gini, singkat ceritanya. Ada di sini ada blok barat, di sini ada blok timur. BB, maksudnya blok barat ya, bukan yang lain. Ini blok timur, nah gitu loh. Nah, ini, mereka ini berbenturan merasa bangga, merasa lebih bagus daripada blok yang lain. Kalau semua berpikir gitu, ujungnya mereka berantem. Nah, ada beberapa negara di dunia ini harus dipisah gitu loh. Nah, pisahnya jalannya adalah kita harus bikin negara yang tidak berpihak kepada blok barat dan blok timur. Nah, ini namanya GNB. Siapakah tokoh-tokoh itu? Indonesia tentunya Soekarno. Soekarno kan ya. Ada dari negara kecil yang juga berpengaruh, nanti dari Yugoslavia yang akhirnya bubar. Yugoslavia. Kalau tulisan salah benerin, namanya Joseph. Lihat aja namanya kan udah nama Eropa banget. Joseph Broz. Joseph Broz Tito. Nah, ini adalah pemimpin Yugoslavia yang akhirnya begitu berperan munculnya GNB bersama Soekarno. Nanti tentunya ada dari Mesir, ada pengaruh dari Mesir juga, ya, yang ingin mendirikan itu Gamal Abdul Nasser. Satu lagi adalah dari India. Nah, satu lagi dari Afrika. Dari Afrika ini namanya agak susah. Tapi kalau saya pasal tulis namanya harus pakai kruma, krane. Kalau saya nggak salah tulis kruma. Nah, namanya beliau ini gitu loh. Tapi semoga saya tidak salah menulisnya karena kurang hormat kalau nulis nama itu salah gitu. Tapi kalau disingkat orang-orang sejarah tuh nulisnya cuma NN. Krane, kruma. Dia nyebutnya gitu. Nah, inilah orang-orang yang bersama Soekarno berjuang munculnya GNB. Gerakan negara yang tidak berpihak ke blok barat dan tidak berpihak ke blok timur. Jadi Soekarno punya peran mendamaikan dunia, meredakan ketegangan dunia itu dengan teman-temannya ini yang seangkatan beliau, itu dengan mendirikan negara-negara yang tidak berpihak. Itulah sebabnya kenapa jawabannya C. Itu apa, kenapa bukan B, Pak? Nah, sebelum GNB ini orang-orang ini berunding dulu. Ide tentang konferensi Asia Afrika itu munculnya di konferensi Kolombo. Dipersiapkan namanya konferensi Bogor. Akhirnya muncul konferensi Asia Afrika untuk pelaksananya. Kemudian ini tahun 55. Nah, 55 atau 61 semangat konferensi Afrika itu dibawa. Berdirilah di tahun 61 di Yugoslavia yang dipimpin Joseph Broz Tito tadi, berdirilah konferensi pertama GNB Gerakan Non Blok. Jangan lupa ini tahun 61, ini tahun 55. Jadi konferensi Asia Afrika itu hasilnya begitu luar biasa. Itu adalah aplikasi dari Piagam PBB. Nah, dengan semangat Piagam PBB itu akhirnya berdirilah GNB tahun 61. Konferensi pertamanya di Yugoslavia. Nah, itu kan udah ngerti tadi kan, adalah salah satu organisasi fakta militer blok barat. Nah, jadi jawabannya udah jelas kalau itu jawabannya adalah C. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, saya gas-gasin dikit biar saya juga nggak ikut ngantuk gitu ya. Semoga tetap terdengar dengan baik dan maknanya dapat gitu ya. Jadi walaupun tidak ditulis dengan rapi, saya berharap adik-adik ngertilah sedikit kronologis tentang peristiwa-peristiwa itu. Oke, untuk siang ini sampai di sini dulu. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama, tetap diulang ya.